Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi, saya akan menceritakan kenapa saya bisa ditipu sama agensi dan sama cewek itu. Ini saya menceritakan part 2-nya ya teman-teman. Tapi masih menceritakan dari awal, masih dari awal yang tadi gitu. Tapi saya di sini akan melihatkan chat-chat saya sama dia, gimana dia ngomong manis-manis dan chat ke saya supaya saya percaya sama dia gitu teman-teman. Dia chat saya teman-teman. Ini dia chat gini teman-teman sama saya. Kak, ini Kak Endro, teman Sela itu, ini aku udah sampai di rumah ceweknya umur 24, kayak gitu teman-teman. Sela itu siapa sih? Sela itu teman saya yang nikah juga sama orang Cina teman-teman. Dia pulang ke Indonesia. Si cewek ini tadinya tuh temannya si Sela, temannya si Sela. Nah tapi dikenalin ke si Andrew, jadi yang bikin surat-surat itu si Andrew. Si Sela itu cuma bawa temennya gitu cewek. Terus saya bilang gini, oh boleh telepon nggak, saya mau lihat, saya bilang gitu, video call kayak gitu. Terus dia bilang gini, saya belum oke loh, belum bilang oke, belum bilang iya mau gitu, tapi dia udah ngomong kayak gini, besok aku ambil suratnya dulu ya, soalnya di rumah bibinya, suratnya udah di tangan aku, nanti kita langsung buat paspor. Sedangkan uang aja belum dikirim teman-teman, saya belum kirim uangnya. Cuman saya pikir-pikir kok ini orang langsung aja gitu, emang saya langsung percaya sama dia, aku kan nggak percaya gitu. Terus saya bilang tuh nggak basa-basi, teman-teman saya cuma bilang gini doang, oke beb, aku bilang gitu kan. Terus saya bilang begini sama dia, e, emang kapan, saya bilang itu apa, bikin paspornya, bikin surat-suratnya. Terus kata dia bilang, deal ya, kita urus paspor ya, kata dia gitu. Emang kamu minta berapa uangnya dari saya? Dia mintanya teman-teman 100 juta udah sama tiket ke Cina. Terus kata dia, besok kan minggu imigrasi tutup, jadi Senin kita proses paspornya. Itu masih lama teman-teman, saya itu belum mau kirim uang teman-teman itu. Saya tuh nggak jadi teman-teman, cuma basa-basi doang sebenarnya kayak gitu teman-teman. Saya bilang oke gitu doang. Nah terus dia chat lagi teman-teman, ini KTP ceweknya, nanti ke KTP buat paspor sama visanya aja dulu, masalah tiketnya setelah paspor jadi, kata dia gitu teman-teman. Saya bilang begini teman-teman, maaf ya saya nggak jadi bawa cewek ke Cina, saya bilang gitu, karena sekarang masih tutup, Cina belum buka, kantor kedutaan Cina itu belum buka, saya bilang kayak gitu teman-teman. Toh juga ini cewek belum bisa bahasa Cina teman-teman, alias bahasa Mandarin ya teman-teman. Nanti aku pikir gini, misal dia baru pergi ke luar negeri belum bisa bahasa, dia udah pergi sendirian, saya yakin dia nggak bakal terbang teman-teman. Terus dia bilang gini teman-teman, kan bisa nanti bareng Sela baliknya ke Cina sama cewek aku juga, dia juga itu udah lagi memprosesin cewek Indonesia teman-teman ke Cina kayak gitu. Kak, pesen tiketnya nanti lewat Traveloka yang murah gitu, kata dia, ada yang 10 juta, itu bos aku nanti pesen tiket lewat Traveloka, nanti bareng aja, nanti bos aku ajarin cara mereka jalan, bos aku nanti pesen tiket yang 8 juta. Saya mikir-mikir lagi teman-teman, kok dia ngomongnya gampang banget, orang Cina aja yang di Indonesia nggak berani pulang ke Cina karena tiketnya mahal. Pas bulan 9 itu teman-teman, tiketnya itu hampir 100 juta lebih teman-teman. Cuman aku bilang cuma gini doang teman-teman, karena saya pusing teman-teman mikirin dia tuh minta uang-uang tapi saya nggak ladenin, cuman saya bilang oke siap gitu aja. Terus dia bilang gini, ditunggu besok ya, saya bilang oke. Nah terus gini dia bilang, dia chat lagi nih jam 1 siang, beb ada cewek lagi nih, kata dia gitu. Saya nggak balas tuh, dia telepon saya nggak angkat. Terus saya bilang saya tadi lagi sibuk nggak bisa angkat telepon, saya bilang gitu. Saya bilang saya nggak, maaf ya saya nggak jadi bawa cewek karena saya tahun depan mau pulang ke Indonesia, saya bilang gitu. Terus dia chat lagi teman-teman, biaya lagi lah beb, kalau dia ke Indo sekarang susah ke Indo, kata dia gitu. Dikira dia tuh saya tuh mau pulang ke Indonesia itu bawa cowoknya, padahal saya tuh niat saya mau pulang ke Indonesia sendiri sama suami saya sama anak saya teman-teman. Terus gini ngomongnya, dia chat lagi, beb aku dari imigrasi nih ambil paspor, dia tuh ngeyakinin saya biar saya tuh percaya sama dia kalau dia tuh bawa orang juga, tapi bukan, maksudnya bawa cewek dari agent lain lah, dari orang lain gitu teman-teman, kayak gitu. Terus aku nggak balas loh itu, nggak, dia telepon nggak angkat itu. Di jam 8 itu dia chat aku lagi, beb saya nggak angkat, nggak telepon, nggak dibalas itu. Terus dia tiba-tiba chat gini sama aku, beb aku baru balik dari bandara internasional nganter ceweknya terbang ke Cina. Dia itu meyakinkan saya supaya saya tuh percaya sama dia kalau dia tuh bisa nerbangin cewek kayak gitu. Terus saya bilang, oh emang udah bisa ya sekarang, udah bisa nerbangin cewek ya gitu, maksudnya maksud saya tuh gini, emang sekarang udah bisa nerbangin wanita, orang Indonesia, warga negara Indonesia ke Cina, maksud saya begitu teman-teman. Terus
kata dia, kata dia gini, kan aku udah bilang beb, udah bisa, ceweknya udah terbang, tiket pesawatnya di Traveloka 9 juta kayak gitu. Terus saya chat lagi, beb itu yang bikin visa emang udah buka sekarang beb, saya bilang gitu kan. Kan aku udah bilang bos, aku ada orang dalam, jadi bisa, ini kan ceweknya udah terbang, aturan udah terbang juga, ceweknya yang dijodohin sama cowok kamu itu, kata dia gitu. Maksudnya dia itu gini teman-teman, jadi kalau saya ngasih uangnya dari kemarin-kemarin, mungkin sekarang itu, maksudnya mungkin ini tanggal Juli tanggal 18 itu katanya udah terbang cewek saya tuh nggak niat tuh nyari cewek itu, nggak, saya nggak niat, tapi dia tuh maksa-maksa saya supaya saya ngambil cewek dari dia gitu. Terus gini saya bilang, dia kan bilang gini, aturan udah terbang cewek yang jadi jodohin sama cowok kamu gitu. Terus saya bilang gini balasnya, iya tah beb, nanti aku ngomong sama laki aku lagi ya gitu. Oke, biar cepet diurus, itu kan cewek udah bisa terbang, tiketnya 9 juta kata dia gitu. Terus saya bilang gini, itu cewek tadi yang tadi prosesnya 1 bulan apa berapa bulan gitu, saya bilang kayak gitu sama dia. Tanya, ya 1 bulan lah beb gitu. Terus dia langsung telepon, aku nggak angkat. Kamu kalau nggak sibuk tuh PC aku ya beb, biar enak ngomong, kata agent ini, kata si apa namanya ini, si bencong ini, biro jodoh dia namanya, agent biro jodoh. Terus dia ngirimin cewek lagi tuh, foto cewek ini 26, padahal cewek ini tuh temennya teman saya teman-teman. Terus ini orang mana, saya bilang gitu kan, ini orang Jawa beb, padahal ini orang Indramayu, iya Jawa Barat. Dia juga mau nikah, padahal saya udah tahu ya itu ceweknya, cuma saya pura-pura nggak tahu gitu teman-teman. Iya tapi dia di Jakarta kerjanya kayak gitu. Oh iya, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, kalau mau kabarin ya beb, biar kita cepat urus gitu. Terus saya bilang, saya pakai rekam saya teman-teman di sini. Gini saya teman-teman, coba nanti aku ngomong lagi ya. Nah, pas aku bilang nanti aku tanya laki aku dulu ya gitu. Terus aku nggak chat dia teman-teman berapa hari, aku nggak balas dia teman-teman berapa hari gitu. Dia chat lagi aku beb teman-teman. Katanya gini, beb aku lagi proses paspor ini buat cewek yang ke Cina. Jadi dia itu gimana ya? Jadi dia tuh asal ngomong, padahal dia tuh nggak kerja, nggak lagi prosesin cewek ke Cina, enggak. Cuman dia itu jadi biar saya percaya sama dia kalau dia itu prosesin banyak cewek kayak gitu. Jadi biar saya itu percaya kalau dia tuh nggak nipu teman-teman kayak gitu. Terus saya cuma balas iya beb gitu aja. Terus dia bilang gini, itu cowok kamu kapan ke Indonesia? Saya bilang saya nggak bawa cowok ke Indonesia, saya mau pulang sama suami saya bilang gitu teman-teman sama dia. Nah ini aku rekam suara lagi ya teman-teman. Nanti dikabarin mungkin ceweknya yang kesini, aku bilang gitu aja biar nggak ribet. Kalau nunggu dia kan lama kan, harus bikin paspor dulu lah gitu. Pura-puranya teman-teman saya bilang, saya nggak, emang benar saya teman-teman saya nggak bawa cowok ke Indonesia ya, saya itu bukan niat kerja nyari apa sih namanya, nyari cewek ke Cina itu enggak teman-teman. Saya ini cuman ngejodohin saudara suami saya 1 orang teman-teman. Dia itu saya pikir kan dia dari dulu udah ngomong teman-teman, pas saya di sini 1 tahun dia tuh udah ngomong dari dulu teman-teman, cuma saya nggak ladenin. Kenapa saya ladenin sekarang, karena saya ini pikir saya adik saya udah gede teman-teman. Adik saya juga bilang kayak gini teman-teman, kakak saya udah capek kerja, saya mau nikah, tapi saya nggak mau nikah sama orang Indonesia, kalau bisa pengen sama kakak di sana, ikut kakak. Makanya saya mau bawa adik saya teman-teman, kayak gitu niatnya teman-teman. Tapi berhubung saya belum bisa pulang ke Indonesia karena anak saya teman-teman belum bisa bikin paspor, jadi saya itu pulangnya masih nunggu teman-teman kayak gitu, masih nunggu tahun depan mungkin. Tapi salahnya saya ini teman-teman, kenapa saya ngehubungin dia teman-teman, karena saya itu cuman butuh orang yang bisa buat bikin surat-surat gitu. Karena saya ini udah nanya-nanya ke agen-agen yang kerja ke TK, jadi jadi TKW ke luar negeri itu, kayak ke Cina, ke Hong Kong, ke Taiwan itu ada juga kan agensi, tapi dia kan Taiwan sama Hong Kong kayak gitu, beda sama ke Cina teman-teman. Jadi agensi yang lain itu nggak bisa prosesin adik saya ke luar negeri, adanya tuh dikenalin sama dia teman-teman. Pas saya bilang saya nggak jadi karena adik saya maunya nunggu saya pulang teman-teman kayak gitu. Terus si cowok ini tuh nawarin cewek-cewek terus ke aku teman-teman, nawarin terus. Nah terus saya bilang ke cowoknya ini, saudaranya suamiku, adik saya mau nunggu saya pulang masih lama, kalau kamu mau jodohin sama temennya agensi saya, kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, saya bilang gitu teman-teman. Tolong dengerin lagi ya teman-teman, dia kirim suara begini suaranya. Iya beb, bener. Mending ceweknya aja yang kesana biar nggak ribet. Kalau cowoknya yang kesini itu
ribet buat paspor, buat surat single segala macem kan. Ini aku lagi ngurus cewek lagi, paling juga sebulan nggak sampai dia udah terbang. Oke, aku tunggu kabar dari kamu Beb ya. Kalau seandainya udah oke, aku langsung urus paspor ceweknya. Oke? Dengarkan teman-teman, dia kalau ngomong itu manis banget, sopan santun, itu belum dikasih uang loh teman-teman. Beda yang udah dikasih uang. Nanti kalau udah dikasih uang nih, rekamannya gimana suaranya, kayak gitu teman-teman. Nah dia udah rekam itu, saya nggak peduli lagi teman-teman, saya nggak balas berapa hari gitu. Tiba-tiba dia chat aku lagi teman-teman. Gini dia bilang, "Beb, paspor cewek aku udah jadi lagi nih. Itu gimana, suami kamu udah ke rumah cowoknya belum, biar cepat diurus Beb, biar nanti terbang ada temennya," katanya gitu. Jadi temennya dia itu mau ke Cina juga, yang dia bawa itu nyuruh sama cewek yang aku bawa nanti gitu. Padahal aku nggak belum mau loh, itu aku belum ngasih uang ya, aku belum oke gitu. Dia sendiri yang ngomong ngedilin, ngokehin sendiri gitu teman-teman. Karena saya tuh nggak niat ngambil dari dia gitu. Maksudnya emang saya ini bukan kerjaan gitu. Ini saya bukan kerja, bukan nyari uang, bukan nyari untung teman-teman. Itu kayak istilahnya tuh ada perdagangan wanita ke Cina teman-teman, kayak gitu. Saya ini niatnya cuman mau ngambil satu orang teman-teman, kayak gitu, buat saudara suami saya aja, kayak gitu. Terus dia chat aku lagi teman-teman, saya nggak balas itu ya, pas waktu dia chat itu aku nggak balas. Terus dia chat gini lagi sama aku, "Beb, tiket udah murah, ya udah kabarin aja ya Beb," katanya gitu kan. "Siapa tahu bisa bareng terbangnya ke Cina sama cewek aku," gitu. Nah dia tuh kirim foto lagi teman-teman cewek, tapi aku nggak bisa liatin ya teman-teman karena ini privasi, takutnya ini kan ceweknya juga kasihan, ini kan kayaknya juga korban agensi teman-teman, kayak gitu. Ada yang umur 23 teman-teman ceweknya, terus ada yang umur 23 tapi kayak udah janda, udah berumur tapi ngomongnya 23 teman-teman bilang ke aku. Tapi saya kan orangnya nggak bisa dibohongin teman-teman, saya tuh udah tahu dari apa ya, dari muka dari badan tuh udah tahu teman-teman, kayak gitu. Terus uh, dia chat aku lagi gini teman-teman, ya itulah, foto-foto dikirimin semuanya teman-teman, foto-foto apa, terus dia jelasin ini rekam suara ya teman-teman, saya nggak bisa dengerin satu-satu karena ini panjang banget teman-teman. Terus dia pokoknya ini banyak ceweknya ini ngirim-ngirimin gini. Dia tuh padahal ceweknya kayaknya janda tapi dia bilangnya ini belum nikah. Terus ada perawan badannya gemuk teman-teman. Terus dia pernah chat gitu ke aku tapi langsung dihapus sama dia, mungkin ngomong apa terus gitu kan. Nah gini loh teman-teman, anehnya lagi teman-teman, saya ini punya temen di Cina, tapi dia pulang dari suaminya. Dia minta cerai teman-teman. Teman saya ini, saya ketemunya di Jakarta ya teman-teman sama dia. Si cewek ini kan terbang ke Cina sama suaminya. Tiba-tiba dia di sana itu mau pulang ke Indonesia teman-teman, mau cerai sama suaminya. Nah anehnya itu kenapa foto dia itu dikirimin ke aku lagi, padahal aku udah kenal sama dia, kayak gitu. Saya bilang gini ya teman-teman, ini kan cewek teman aku, saya bilang saya kenal ini ceweknya, ini kan bekas istri orang Cina, saya bilang kok kamu bisa tahu sama dia gitu kan. Saya bilang ternyata si teman aku ini yang pernah ke Cina ini teman-teman, dia juga mau proses ke Cina lagi, minta dijodohin sama orang Cina lagi teman-teman, lewat si agensi bencong ini teman-teman, kayak gitu. Nah dari situ teman-teman saya tuh semakin gak percaya teman-teman, 100% gak percaya sama sama dia itu teman-teman. Terus dia bilang, "Kamu ada cowok nggak? Coba kirimin foto cowok ke saya biar saya lihat cowok kamu," gitu. Padahal teman-teman cowok itu udah punya istri di sini teman-teman. Aku kirimin ke dia aja teman-teman biar dia nggak babel nanya terus ya, karena dia selalu nanyain cowok-cowok Cina teman-teman, kayak gitu. Karena saya itu tahu teman-teman, dia ini biro jodoh yang apa ya, yang ada kasusnya waktu 2019 teman-teman waktu itu. Pokoknya teman-teman saya ini chatan sama agensi bencong ini teman-teman. Saya ini panjang lebar teman-teman, ini masih banyak cacatan aku sama dia teman-teman, tapi saya nggak bisa semuanya kasih tahu ya teman-teman karena kan durasi teman-teman. Jadi kita nanti langsung part 3-nya aja. Nah nanti langsung aku chatan sama ceweknya, di kontak ceweknya ya teman-teman. Nanti aku mau kasih lihat ke kalian gimana sih aku chatan sama dia dari awal teman-teman gitu, dari dia mohon-mohon minta dicariin suami orang Cina teman-teman, kayak gitu. Nanti aku jelasin ya teman-teman di video selanjutnya. Makasih ya teman-teman udah menonton video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kenapa saya bikin videonya di YouTube-nya Baby Seyong teman-teman, karena yang YouTube punya aku itu HP-nya error teman-teman, jadi nggak bisa dibuka teman-teman, maaf ya gitu. Ya udah teman-teman, segitu aja ya, assalamualaikum.